Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda dalam program yang pasti sudah Anda tunggu-tunggu, yaitu Pondok Cerita. Dalam program ini Anda akan diberkati oleh kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang tentu akan memberkati Anda. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa tentunya, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Mari kita sambut Bapak Martin Moninca. Oke Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Oke, selamat datang di Pondok Cerita. Satu kehormatan Bapak boleh hadir di tempat ini tentunya dan bisa membagi kesaksian-kesaksian yang dapat memberkati sahabat cerita dimanapun mereka berada. Nah, apa kabar dulu nih Pak? Luar biasa pasti. Pasti sehat ya Pak? Iya, sehat. Keluarga, anak-anak, Keluarga cucu-cucu? baik-baik, semua dalam keadaan luar biasa. Ya, pelayanan Pak berjalan lancar? Berjalan lancar, baik, tidak ada kendala. Oke, luar biasa. Nah, Pak Martin ini Gary kenal dari kecil juga sudah aktif pelayanan, Ya. bahkan bekerja, seorang pekerja yang luar biasa yang Gary kenal. Nah, menurut latar belakang seorang Pak Martin Moninca itu sebenarnya apa Pak? Sebelum full time menjadi seorang pelayan Tuhan. Sebelum saya mau bicara lebih lanjut, pertama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus beri kesempatan kepada saya berada di ruangan ini, di ruangan Pondok Cerita. Oke. Satu kehormatan bagi saya, juga terima kasih buat tim media, Oke, multimedia. luar biasa. Yang mengundang saya supaya hadir di ruangan ini. Tentu harapannya tentu bisa memberikan kesaksian, berbagi kasih buat kesaksian, berbagi pengalaman. Oke, satu kehormatan juga tentunya yang saya bilang tadi Bapak bisa hadir di sini karena kami membutuhkan seorang narasumber yang luar biasa seperti Bapak tentunya yang punya pengalaman yang sangat memberkati sahabat cerita di rumah. Nah, Pak, seperti tadi yang saya bilang, latar belakang Bapak sebenarnya apa sih Pak sebelum full time menjadi seorang pelayan Tuhan? Begini, saya tampil di sini, saya rindu supaya menjadi kesaksian bagi siapa saja yang mendengar. Jadi saya mau cerita dulu dari awal. Dulu saya masih sekolah. Sekolah. Akhir pendidikan saya sekolah pelayaran. Karena cita-cita saya untuk bekerja di kapal. Jadi dengan pertolongan Tuhan saya lulus sekolah pelayaran, kemudian saya naik kapal. Dan sebelum itu saya mau ceritakan, saya sebenarnya anak yang baik-baik, anak yang manis, tidak suka melawan pada orang tua dulu. Nah, makanya saya mau cerita kenapa saya sampai terjerumus di hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Jadi istilahnya saya anak baik-baik, setelah itu saya naik kapal. Jadi latar belakang saya pelaut. Latar belakang bekerja Bapak di kapal. seorang pelaut berarti. Ya. Oke, latar belakang Bapak seorang pelaut. Oke, lanjut Pak, gimana setelah itu? Lanjut. Seperti saya sudah katakan dari awal, saya sebelum naik kapal anak yang baik-baik. Tetapi setelah di atas kapal, saya mulai tergoda dengan bujukan-bujukan teman-teman di atas kapal yang mengatakan begini. Ini mengenai rokok, mengenai minuman keras. Karena saya dari lulus sekolah, saya tidak tahu merokok, saya tidak tahu minuman keras. Ketika sudah di atas kapal, lama-lama kemudian saya mulai terbujuk dengan bujukan teman-teman, orang-orang kapal yang senior-senior. Masa laki-laki tidak tahu merokok? Kira-kira begitu ya. Macam-macam. Bincung saja merokok. Ya. Lalu dibujuk dengan minuman keras. Saya kan sudah bilang saya tadinya anak baik-baik. Tetapi karena bujukan, istilahnya saya sudah mulai terjun di pergaulan yang buruk. Saya mulai mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras. Itu Pak, berapa lama sih Bapak mempertahankan? Kan pertama Bapak pasti ada prosesnya, pasti Bapak pertama menolak, tidak mau dan lain sebagainya. Itu mengalami rentan waktu berapa lama sampai akhirnya astaga Bapak terjerumus di hal itu?
Ya kira-kira saya naik kapal itu mulai tahun 1973. Oh, 19. Itu umur berapa, Pak? Umur kira-kira 20, belum 20 waktu itu. 19 atau 20 saya sudah jadi pelaut. Jadi saya sudah lupa persisnya saya terjerumus dengan kebiasaan buruk itu, tapi cukup lama sampai saya berkeluarga. Masih saya kawin atau nikah tahun 1982. Oke. 1980. Berarti cukup lama ya dari tahun 19, tapi sebelum 1973 saya belum, mungkin kira-kira 3-4 tahun saya mulai terbujuk dengan kebiasaan buruk itu. Nanti setelah 3-4 tahun di pelayaran, Kira-kira akhirnya Bapak mulai terjerumus Ya, dengan tapi belum seberapa. Mungkin cuma sekali. Dan saya sejak sekolah kan lahir Kristen. Iya. Jadi masuk gereja, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, ada Alkitab di kapal. Tetapi baca cuma sekedar baca. Oke. Masuk gereja, dengar firman Tuhan, ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Belum termeterai, walaupun kita sudah tahu arti dari firman yang disampaikan, bahwa itu tidak baik. Setelah berkeluarga, istri pun tidak menegur. Mungkin istri berpikir, sebagai pelaut ya, kalau tegur mungkin di rumah, enggak mau lakukan itu. Tetapi di luar rumah, mana istri tahu. Oke. Nah, akhirnya saya juga sudah lupa berapa lama, tetapi saya mulai merenungkan. Sudah ada firman masuk, saya mulai terharu dengan firman Tuhan, dan saya berdoa begini kepada Tuhan. Rokok dulu ini ceritanya. Tuhan, saya kepingin lepas dari kebiasaan buruk merokok ini. Karena dulu saya merokok, satu batang itu saya isap 1-2 senti. Selebihnya saya sudah tidak rasa. Kalau Sudah tidak rasa apa-apa. Tapi waktu sempat merokok itu separah apa sih Pak? Waktu Bapak masih suka merokok, masih terbiasa dengan hal-hal itu? Tidak juga separah apa, karena seperti saya bilang tadi, saya merokok paling sampai 1 senti, 2 senti. Seterusnya saya sudah tidak mau isap, sudah rasa asam, rasa pahit, tetapi kebiasaan ini terus berlanjut. Terus berlanjut. Jadi anak-anak buah saya waktu itu, sekarang sudah jadi perwira ya, waktu saya sudah jadi perwira, berarti kan anak buah, lihat saya punya kebiasaan merokok, yang pemadat-pemadat, saya tidak pemadat, tapi kebiasaan buruk. Mereka bilang, Bas, mereka panggil saya Bas, karena saya di kapal Chief Engineer, kepala kamar mesin, jadi kalau di kapal panggil Bas. Bas, jangan buang puntungnya, jangan buang karena masih panjang, simpan. Akhirnya saya simpan, mereka rebutan ambil kalau sudah terkumpul banyak. Kemudian tepatnya tahun 1995 saya beroperasi di daerah Maluku. Saya mulai renungkan firman Tuhan. Saya baca, ada tertulis di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata begini, janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu saya. Dulu tadinya saya bilang saya baik, tidak tahu merokok, tidak tahu minuman keras. Bergaul dengan pergaulan buruk, saya jadi buruk. Akhirnya Bapak, istilah orang Manado taiko. Ya, taiko. Oke. Istilah lagi orang Manado jadi makam puji. Gengsi ya, karena dikata laki-laki ganteng. Oke, Dulu ganteng, betul, sekarang betul sudah sekali. lansia so hilang ganteng. Nah, Jadi benar sekali. ya. Itu bahkan sampai sekarang sih Pak, sama dengan Bapak bilang tadi, kalau anak muda ndak merokok, bukan laki-laki maco berarti. Itu kayaknya sampai sekarang sih Pak. Jadi berarti dari dulu ya. Dari dulu, sejak dahulu kala. Dan itu mempengaruhi Bapak akhirnya sampai Bapak jadi suka Salah satu faktor saya terjerumus di situ. Tetapi saya tidak pernah beli minuman sendiri terus saya konsumsi sendiri, tidak pernah. Nah, kalau minum itu Pak gimana? Sekarang rokok dulu. Oh iya, rokok dulu. Satu waktu saya sementara jalan-jalan di darat, saya sudah mulai merenungkan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Kebiasaan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya mulai merenungkan itu. Saya masih beli. Dan sebelum itu saya berhenti beli
karena perhitungan ekonomi. Saya pikir saya rugi double ini. Rugi kesehatan, rugi beli-beli karena saya beli satu bungkus. Begitu saya jalan-jalan dengan teman-teman 5-6 orang, satu kali buka berkurang 6 batang. Akhirnya satu hari bisa 2 kali beli, padahal bukan saya hisap sendiri. Jadi sebenarnya saya tidak parah, bukan mandat, tetapi sekali lagi kebiasaan buruk. Jadi setelah itu saya renungkan firman Tuhan itu. Aduh, tadinya saya baik-baik, akhirnya jadi begini. Saya mulai berdoa kepada Tuhan. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan, saya rindu lepas barang ini. Tapi pertama cuma berhenti beli, orang kasih terima. Oke. Itu pertama masih hitung-hitungan ekonomi. Nah, akhirnya malu juga, orang kasih terima, enggak pernah kasih orang. Istilah orang Manado cuma tahu mana ya, enggak pernah napa. Beli lagi. Akhirnya yang saya katakan tadi, satu waktu saya jalan-jalan di darat, beli keperluan sebelum layar, saya seperti diam, merenungkan firman Tuhan itu, merenungkan perbuatan saya. Saya sudah mulai merasakan jamahan Tuhan. Saya beli lagi rokok satu bungkus. Sementara merenungkan itu, saya beli satu bungkus yang isinya 16 batang. Sampai di kapal, mungkin itu caranya Tuhan. Sampai di kapal, kira-kira jam 10 malam, saya berlutut, saya lepaskan seperti meja ini di kamar saya lepas di situ rokok itu yang saya sudah isap di darat 2 batang, berarti masih ada sisa 14 batang ya. Saya berlutut, saya berdoa kepada Tuhan. Saya mulai merasakan sebelum saya mulai berdoa seperti sudah ada jamahan dari Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, dengan kemampuan saya tidak bisa lepaskan barang yang haram ini. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan buat saya benci terhadap barang ini, rokok ini. Saya berdoa. Kemudian saya tidak panjang-panjang berdoa, tetapi saya merasakan jamahan Tuhan. Begitu amin, betul-betul saya benci rokok itu. Rokok itu saya kucak-kucak, saya remas, saya buang di laut. Kenapa saya tidak kasih sama anak buah? Iya. Karena saya sudah mulai ada firman, kalau saya kasih sama anak buah berarti saya cuma menyelamatkan diri saya menjerumuskan orang lain. Jadi saya buang, tidak ada lagi minta puntung sama saya. Dan mulai itu saya mulai, tidak bagus tuh merokok. Tetapi saya ingat masih ada satu yang saya lakukan, minuman. Minuman masih. Saya tidak pernah beli minuman konsumsi sendiri, enggak. Itu ikut rame, orang panggil minum, ya itu katanya orang kapal masa tidak tahu minum. Masa tidak tahu merokok. Ini satu pergumulan. Kalau rokok saya bisa lepaskan, saya bertekad minuman itu saya juga bisa lepaskan. Saya mulai berdoa, Tuhan, seperti saya melepaskan rokok itu, saya benci terhadap rokok itu, buat saya benci terhadap minuman haram itu. Kalau minuman Bapak separah apa sih kalau minuman? Tidak juga separah apa, ya sama dengan rokok, ikut-ikut rame. Tetapi itu cukup mengikat. Ya, jadi kebiasaan. Karena begitu orang ajak, tidak tolak-tolak. Malah mulai tanya, ada itu pemanas, istilah pemanas. Ada yang bikin mulut. Karena istilahnya cuma bergurau. Tapi karena orang yang dengar itu, ada. Jadilah makam puji itu orang Manado bilang. Nah, saya tidak separah seperti yang sampai di got atau sampai sudah keluar kata-kata umpatan makian atau kata-kata kotor, enggak, masih normal. Cuman mereka mau menguji saya minum. Ya ini orang kan jago-jago minum. Oke, saya bilang oke. Masih ada makan puji toh? Iya semua. Karena masih mengandalkan belum aku tahu ngoni peminum dengan kita ndak peminum. Memang sebenarnya ndak peminum. Dan ternyata mereka yang mabuk, saya tidak. Saya tidak. Akhirnya lebih makan puji orang Manado bilang, orang biasa minum malah dia yang mabuk. Nah, sampai satu waktu seperti rokok ini, saya bilang saya berdoa kepada Tuhan supaya saya lepas dari kebiasaan buruk ini. Akhirnya Tuhan juga jawab doa saya ketika saya berlutut memohon campur tangan Tuhan.
Dan seperti rokok Tuhan zaman saya benci minuman keras. Dan mulai saya berhenti itu, mulai Tuhan zaman saya punya komitmen, saya berjanji di hadapan Tuhan dan buat diri saya sendiri. Mulai saat ini, rokok, minuman keras sekali tidak untuk selamanya. Bukan sekarang bertobat, besok bikin lagi. Karena apa? Banyak kali orang terpengaruh dengan teman lama, baru sekarang ketemu, walaupun sudah tidak merokok, sudah tidak minuman keras, penghormatan. Saya mulai berpikir, cara-cara begitu menghormati manusia, tapi sudah tidak menghormati Tuhan. Itu yang tertanam, termeterai firman Tuhan. Karena saya sudah mulai baca-baca firman Tuhan. Saya baca di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Terus ayat 17, jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita semua bait Allah. Saya mulai mengerti, terima kasih Tuhan. Jadi kalau kita datang di gereja, begitu kita pulang kan sudah kosong. Tuhan tidak diam di dalam gereja yang kosong, tetapi kita yang kemana kita pergi, bait Allah itu bersama dengan kita. Itu yang memotivasi saya. Saya katakan lagi sekali tidak untuk selamanya. Akhirnya Siapa Bapak yang membujuk saya? Berhenti total pada saat itu. Nah Pak, yang saya penasaran tadi kan Bapak bilang Bapak sempat mendengarkan ayat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu di darat waktu Bapak berlabuh ya. Itu baik berlabuh maupun berlayar. Berlayar Karena itu kan Bapak dapat dari mana? Dari khotbah kah? Atau Bapak dengar? Atau sambil baca firman? Ya, kita di kapal, karena ada Alkitab. Iya. Kalau tadinya cuma orang bilang ada Alkitab, tapi sampai orang udah bilang abu, karena kurang disentuh ya. Jadi saya mulai belajar baca-baca, begitu sampai di darat ada ibadah hari Minggu kita masuk, kemudian sudah ada pelayanan dari hamba-hamba Tuhan ke kapal. Kita sudah mulai bikin ibadah di atas kapal, ada hamba Tuhan yang berlayar di kapal kita kan kita dulu kapal kargo, setelah itu kapal passengers, kapal penumpang. Jadi di atas kapal walaupun bukan di darat, sebentar berlayar kita saksikan orang minum. Kita saksikan orang baik ada di atas kapal. Jadi satu waktu karena saya sudah punya komitmen, siapapun membujuk saya tidak akan seperti dulu lagi ikut-ikutan, karena saya seperti melihat Tuhan yang mengawasi saya. Jangan lagi seperti itu. Satu waktu kita berlayar, tiba di satu daerah, saya tidak perlu sebutkan di daerah mana, tapi memang di daerah itu ya terkenal ya kalau soal begini. Pas waktu itu belum ada dermaga, jadi kapal kita cuma berlabuh, tidak bisa sandar dermaga karena waktu itu belum ada dermaga. Jadi begitu selesai penumpang turun, tinggal penumpang lanjutan yang ada di atas kapal. Karena tanggal 25 hari Natal, pasti orang-orang di darat, orang di kampung itu, karena semua kampung itu kenal kita, semua kenal. Karena hampir tiap minggu singgah di situ, kemudian di tempat lain. Jadi semua satu kampung itu kenal semua orang kapal, terutama kita sebagai pimpinan di atas kapal. Saya pikir, ini tanggal 25 pas di situ pasti orang darat datang panggil turun ke darat. Pasti begini. Nah, karena saya sudah punya komitmen menghindar. Tetapi mulai ada perahu datang. Anak-anak bos sudah di darat semua. Karena tinggal di kapal perwira 2 orang, termasuk kapten, saya mualim 1, ada orang jaga mesin. Datang perahu. Bas, biasa panggil Bas ya. Bas, Marjo Bas, turun di darat. Saya tolak halus. Enggak. Ini anak-anak buah sudah turun semua. Nanti kalau kapal laras kalau kapal laras istilahnya nanti kapal hanyut, jangkar ndak
nggak tahan itu kapal karena arus kuat, angin kencang. Jadi kita nggak bisa turun, tolak halus. Oh ya, terus datang lagi perahu kedua. Karena kan kita sudah kenal banyak orang di kampung, pejabat-pejabatnya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Datang lagi perahu yang kedua. Ayo Bas, ditunggu di darat. Aduh, udah bapak ini ada ini. Sudah sebut semua sampai pejabat. Aduh, bagaimana? Bas, ini penghormatan. Bicara penghormatan. Iya, betul sekali. Kita kan mesti saling menghormati, Iya. toh. Bagaimana caranya? Tetapi saya punya komitmen soal dua ini. Sekali tidak untuk selamanya. Siapapun yang memujuk saya. Akhirnya karena berbicara penghormatan, oke. Tapi saya bilang begini sama dia. Oke, kita saling menghormati. Kalau Bapak bilang undang saya, jemput saya sebagai penghormatan, maka hormati juga saya. Kalau nanti di darat, jangan paksa saya minum ya. Maksudnya minuman keras. Oke Pak. Akhirnya turun. Memang prediksi saya seperti itu. Setelah sampai di darat, ikut rombongan, ada di sana rombongan baris, nyanyi pakai trompet, pakai segala macam. Tiba di satu titik, di situ duduk melingkar. Sudah disediakan tempat duduk melingkar. Saya bilang ini maksudnya mau minum ini. Duduk, ikut saja duduk, menghormati kan. Iya. Ada tukang jalan itu, tukang bagi minuman. Mulai angkat lagu-lagu rohana, rohini, roh lain-lain sudah ada lagu di situ. Jadi mulai. Ketika sampai di tempat duduk saya, yang juga bagi-bagi, ayo Bas, 1 tahun 1 kali. Maaf, soalnya nak minum kita. Karena mereka tahu, dulu saya ikut-ikutan. Jadi, soalnya nak minum. Dulu memang minum, sekarang soalnya enggak. Maaf. Lewat. Begitu sampai di putaran terakhir, yang tukang bagi itu minum. Dia yang lebih banyak minum. Kemudian dituang lagi di gelas. Mulai putaran kedua. Putaran kedua sudah mulai memaksa. Karena kan yang bagi minuman itu sudah sempoyongan. Oh iya. Mas, ayo 1 tahun 1 kali, sudah sapu-sapu pun saya. Secara manusia kan mulai jengkel, mau menghindar bagaimana? Saya mau pulang di kapal, kalau kapal Sanda Dermaga saya boleh pulang sendiri. Ini mau pulang di kapal mesti naik perahu mereka. Oke. Wah, bagaimana ini? Ya, akhirnya pokoknya tidak. Biar saja mereka minum. Ketiga, dia sudah mau pindah tempat. Buju terus, sudah sempoyong. Ayo Bas, ini nggak bisa kalau ini penghormatan. Berbicara tentang penghormatan. Saya juga berbicara tentang menghormati. Tadi sudah janji di kapal. Saya hormati karena penghormatan mengundang saya. Hormati juga saya kalau saya tidak mau minuman keras. Sudah agak berdebat di situ, tapi saya berusaha supaya bicara dengan halus supaya jangan sampai kita apalagi kalau orang tahu sudah mulai masa keras kasar-kasarnya dibilang dengan halus. Nanti ada pejabat yang bilang sudah jangan paksa itu Bas sudah minum Bas, sudah jangan paksa. Akhirnya terus saya pikir bagaimana caranya saya mau menghindar di sini, saya mau pulang mesti naik mereka punya perahu. Tuhan berikan jalan. Salah satu pejabat itu menyatakan jangan paksa. Akhirnya ini pejabat ini di kecamatan panggil, ayo Bas ke rumah dinas maksudnya, diajak makan di sana. Akhirnya berhenti. Itu acara itu semua ke rumah dinas dari kecamatan. Ya, sudah. Luar biasa. Sampai pulang di kapal sudah tidak sentuh. Sampai balik tidak minum. Sampai detik ini saya tidak sentuh 2 hal ini. Gitu. Oke. Ini satu yang luar biasa karena kebanyakan orang itu berkomitmen, ada yang 1 batang atau minum sedikit-sedikit baru berhenti. Nah, apa sih rahasia Bapak sampai bisa berkomitmen sekuat itu? Maksudnya sampai dipaksa, sampai sudah dibilang penghormatan bahkan di kampung orang, sampai Bapak tetap berkomitmen, enggak, kita enggak mau minum bahkan sampai hari ini. Karena sangat jarang ada orang seperti itu. Gimana sih Pak rahasianya? Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena kemampuan saya, bukan karena kekuatan saya berdoa kepada Tuhan supaya dalam segala keadaan saya tidak terpengaruh. Jadi kalau
saudara Giri tadi bilang, bagaimana kalau bilang apa tadi? Sedikit saja atau bagaimana? Iya, sedikit satu batang dulu Rokok, iya. ya satu orang. Tidak. Karena apa? Itu kan kalau kita sekarang pakai masker karena corona. Tetapi sebelum corona orang biasa pakai masker menghindari polusi. Iya, betul. Entah debu, entah asap kendaraan toh. Iya. Pakai masker. Sekarang kenapa kita mau isap rokok? Sudah tahu asap rokok itu polusi. Ya, kalau yang sudah mengerti seperti Gary apa semua, teman-teman sudah mengerti, sudah melayani semua, berarti itu kan merusak bait Allah. Sudah dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, merusak bait Allah. Jadi itu yang menjadi kekuatan bagi saya berdasarkan firman Tuhan. Oh, berarti kalau ada orang yang bilang, Pak, rokok kan tidak tertulis di Alkitab, mana ayatnya? Betul. Mungkin bisa dipakai ayat itu ya, Pak? Ya, betul. Tidak ada di Alkitab bilang, merokok itu tidak ada. Tetapi yang ada yang merusak tubuh. Asap rokok itu kan merusak tubuh. Juga yang Giri tanyakan tadi, kalau minum sedikit sama juga. Minum sedikit. Ada orang dulu sampai sekarang orang yang sudah lanjut usia biasa minum pemanasan cuma untuk kesehatan toh. Iya. 1 sloki. Iya, karena kalau 1 sloki dulu 1 gram. Kalau sekarang 1 sloki gelas. 1 gelas. Ada juga di Alkitab. Iya, di Alkitab ada juga. Kalau yang minum sedikit. Di 1 Timotius 5 ayat 23 berkata begini. Janganlah lagi kamu minum air saja. Tambahkan anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi tambahkan sedikit air, tambahkan anggur sedikit. Bukan cap tikus campur kasagaran, bukan bir campur Coca-Cola. Dan kalau anggur makanya kenapa disebut tambahkan sedikit. Anggur juga berapa sih kadar alkoholnya? Anggur, tetapi yang namanya berlebihan, anggur juga bisa memabukkan. Contoh di Alkitab, Lot, No. Saya tidak perlu jelaskan di sini bagaimana. Iya, karena dosa itu mengakibatkan dosa yang begitu besar karena mabuk. Anggur sedikit, tak apa-apa. Minum untuk pemanasan. Jadi bisa, Pak, asalkan sedikit. Sedikit, tapi sedikit yang zaman dulu beda dengan sedikit zaman sekarang. Kalau sedikit dulu setelah 1 gram, 1 sloki, sedikit. Biasa orang-orang tua dulu taruh di pinaraci. Nggak masalah, sedikit is okay. Sedikit. Semua tahu itu sedikit. Tetapi kalau sedikit pindah di rumah sana sedikit, pindah di rumah sana sedikit, akhirnya 10 dikit jadi banyak. Akhirnya sampai mabuk ya, Pak. Mabuk. Atau mungkin orang bilang seperti saya. Orang jago minum, kasih minum saya, mereka yang mabuk bukan saya. Mungkin satu kebanggaan bagi saya. Saya kuat, berarti boleh minum asal jangan mabuk. Saya mau tanya, terdapat di mana di Alkitab orang bilang boleh minum asal jangan mabuk? Nggak ada. Nggak ada ya di Alkitab bilang boleh minum tapi jangan mabuk. Jadi kalau nggak mabuk seperti saya minum banyak-banyak, mereka yang mabuk bukan saya. Tetapi kan harus kita menyadari sudah mencemari bait Allah. Jadi lebih bagus kepada alasan kesehatan saja. Ya, atau kalau bagaimana Pak kalau lokasi di tempat yang dingin mereka mau minum, apakah juga sedikit saja ya Pak? Ya, artinya sedikit itu kan ya enggak apa-apa. Iya, yang penting kesehatan. Tapi kalau sedikit berulang-ulang, sama saja banyak. Sama saja banyak. Ya. Bijaksana lah kan. Jadi harus tahu sedikit yang bagaimana. Sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin juga ada yang bilang, Tuhan Yesus juga dulu pernah membuat air jadi anggur. Jadi tempayan kalau tidak salah. Iya. Tapi kalau menurut saya, ayat itu Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya. Air bisa Tuhan Yesus ubah jadi anggur. Kan waktu itu kekurangan anggur, kehabisan pesta anggur. Di Kana kan, kawinan Kana. Pemilik pesta itu mengatakan kehabisan anggur. Ibu Yesus kan waktu itu hadir dengan Yesus. Ibu Yesus katakan sama Yesus, ini pemilik pesta ini kekurangan habis anggurnya. Tuhan Yesus tidak banyak tanya, cuma bilang isilah tempayan-tempayan itu sampai penuh dengan air. Setelah diisi penuh, Yesus katakan, cedoklah. Maksudnya rasakan. Ternyata sudah berubah anggur yang baik. Manis, Tapi Yesus tidak mengatakan, kalau bahasa Manado, satu palo-palo kau minum, satu palo-palo. Tidak. Tapi Tuhan cuma menyatakan mujizatnya.
Oke. Gitu. Supaya tidak disalahartikan. Iya, ya. sebenarnya salah artikan. Kan Tuhan Yesusnya nak minum itu dua tempayan itu rame-rame, bukan begitu. Oke, dan Pak, bagaimana reaksi keluarga yang tahu akhirnya Bapak itu sudah terlepas dari semua itu? Kan pasti keluarga juga tahu, Iya, apalagi istri iya, ya. pertanyaan paling bagus, betul. Kan ceritanya saya stop dari kedua hal ini di luar, Iya, di luar. Sulawesi Utara, di daerah Maluku. Jadi waktu pulang, istri pertama lihat, tak merokok. Jadi istri pikir mau menghemat. Dia bilang, enak merokok? Anda mau beli hijau? Nggak, so berhenti merokok. Istri antara kaget, antara percaya dan tidak percaya. Walaupun saya bukan pemadat, tapi kebiasaan itu. Nggak pernah satu hari tidak merokok. Karena sudah jadi kebiasaan. Saya melalui bersaksi. Jadi saya bersaksi pertama, bagus. Saudara Giri punya pertanyaan. Saya bersaksi oleh ada keluarga saya, istri saya. Ya, kita soalnya nak merokok. Betul. Ya saya nak. Keponakan datang yang kerja di kapal-kapal ikan datang. Pade, mereka panggil saya Papa Ade. Pade, nak merokok. Mau beli itu? Nah. Pade saya nak merokok. Soalnya merokok. Mulai itu saya mulai bersaksi. Ya, tidak bagus itu merokok. Boleh minuman? Tidak bagus itu minuman, tidak bagus. Mau suka sehat, beli susu. Beli susu. Iya, minuman kesehatan. Akhirnya mereka betul-betul tahu setelah 1 hari saya tidak pernah keluarga lihat merokok. Diajak minum sudah tidak mau. Nah, sampai detik ini saya tidak mau. Terlihat Pak seperti godaannya jauh lebih banyak ya Pak ketika sudah berhenti daripada sebelum berhenti. Pasti karena saya kan tetap bekerja di atas kapal. Saya berhenti di kapal tahun 2016. Jadi hitung 2016. Saja berapa puluh tahun dari tahun 95 itu. Dari tahun 95 sampai 2016. Iya, saya sudah tidak lakukan itu. Itu sangat berarti bukan sedikit godaan, bujukan. Oke. Sampai di rumah. Kalau ada acara-acara, makanya saya kalau diundang di acara-acara, begitu sudah mulai keluar, kan biasa habis ibadah sudah mulai lagu-lagu rohana, rohini, roh-roh lain sudah mulai muncul, sudah mulai ya bijak-bijak saja, udah permisi pulang. Nah, begitu. Menghindar cara halus. Cara yang halus adalah menghindar. Jadi nanti setelah kita kan tidak bisa mau injili orang sementara mabuk. Iya, betul. Contoh kalau kita lihat orang mabuk di got, kenapa kamu dengan penyampaian yang tidak tepat? Kenapa nggak mampu kok sampai di got? Bisa dia bilang, kenapa nggak nape got? Jadi nanti tunggu dia sadar. Entah teman saya atau saudara saya. Sejak itu saya mulai ini sama anak-anak buah di kapal. Waktu itu memang saya mau marah lebih. Saya pernah lakukan itu. Tetapi akhirnya saya bicara pelan-pelan. Dan satu ketika waktu kapal berlabuh, ada orang tegur saya yang sudah lama saya tidak ketemu, ini anak buah yang dulu tidak pernah sebut Tuhan karena rokok, peminum berat. Waktu itu bilang, puji Tuhan Bas ketemu, sudah lama tidak ketemu. Puji Tuhan, dia bilang puji Tuhan. Kaget. Akhirnya dia bersaksi di banyak orang. Malah saya ngerisi karena di banyak orang nanti dikira Parisi atau Parisi bagaimana? Bas, dengan arahan Bas di kapal sebelum saya turun, waktu itu sama mabuk, tapi waktu kita sudah pisah kapal, sudah di kapal lain, saya renungkan Bas punya nasihat. Sekarang saya sudah tidak merokok, saya sudah tidak minum keras. Puji Tuhan. Luar biasa. Teman-teman saya juga ada yang mikir, puji Tuhan. Begitu. Ternyata yang terjadi kepada Bapak, komitmen Bapak untuk berhenti merokok dan minum bukan hanya bagus untuk keadaan Bapak, tapi juga kepada sekitar siapa saja. Bapak yang akhirnya berdampak kepada orang lain. Berdampak ya kepada orang lain. Nah, luar biasa sekali hari ini. Dan Gary saksikan juga ternyata yang Gary ambil kesimpulan dari sharing Bapak adalah langkah awal terjebak dalam merokok minum itu karena gengsi ternyata ya Pak. Ya. Tidak mau direndahkan, tidak mau merasa kalah dan lain sebagainya pastinya. Oke, nah Pak,
Ada ndak tips kepada sahabat cerita yang menonton pada hari ini supaya mereka yang masih terjebak rokok, terjebak minum untuk dapat berhenti total seperti Bapak? Ya, saya sangat mengharapkan itu. Jadi ketika saya diundang di sini, saya sudah kemukakan dua hal itu yang akan saya sampaikan. Saya mau berbagi kasih, berbagi pengalaman tentang dua hal ini. Jadi harapan saya buat siapa saja termasuk yang muda-muda, Iya. karena kan yang muda-muda itu generasi penerus. Iya, betul sekali. Kalau saya mungkin belum terlalu tua, tapi sudah tua. Sedikit lagi saya sudah 69, jadi 69 kurang sedikit. Walaupun belum terlalu tua, tapi sudah lansia. Jadi berapa lama lagi saya tampil, berapa lama lagi secara manusia. Nah, generasi penerus sebagai pemuda-pemudi, mari, apalagi yang sudah melayani, mari kita jaga bait Allah, karena semua kan sudah mengerti, sudah tahu apa itu bait Allah. Biarpun kita dibujuk oleh siapa, kalau kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu menurut aku, turutilah perintahku. Ada banyak perintah Tuhan, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, dan jangan berharap pada kemampuan sendiri. Jangan juga berharap, oh sudah melayani, sudah punya iman. Mari kita pertahankan yang baik, jadi lebih baik lagi. Jadi jangan sampai karena teman, karena ada sapa-sapa bisa berpengaruh, kan biasa begitu. Iya, betul. Apalagi kalau hari Natal tahun baru, 1 tahun 1 kali, ayo minum. Terus campur itu, sekali tidak untuk selamanya. Sekali Sekali tidak untuk selamanya. Oke, itu keren sekali. Sekali Ya. tidak untuk selamanya. Ya. Nah, mungkin Bapak ada ayat emas atau sudah di-share tadi? Ada ayat Kalau emas? kalau bilang ayat emas, ada banyak ayat emas, tapi satu saja menyangkut juga yang tadi ini. Iya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan cuma memberikan kekuatan fisik, kekuatan iman. Jadi dengan kekuatan yang dari Tuhan, saya bisa lepas dua hal ini. Dua hal ini. Ya, Oke. bukan karena kekuatan saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memberikan kekuatan. Sudah lanjut usia, banyak serangan sakit penyakit, tapi saya boleh hadir di ruang pondok cerita ini karena kekuatan yang dari Tuhan. Juga saya boleh menghindar dari hal-hal ini karena ada kekuatan Tuhan. Oke, luar biasa Ya. sekali. Saya yakin ini sangat bermanfaat bagi sahabat cerita yang ada karena banyak sekali orang, bahkan seorang pelayan Tuhan sekalipun sangat susah untuk terlepas dari masalah rokok, minum. Betul. Dan ayat tadi itu sangat memberkati sahabat cerita karena bisa lepas dari dua hal ini, miras dan rokok, dan itu juga saya rasa sangat berfungsi, berguna untuk orang lepas dari banyak hal seperti pornografi mungkin, seperti dosa kemarahan dan lain sebagainya. Dengan ayat yang tadi. Oke, Pak, sebagai penutup, ini secara keseluruhan sebagai seorang pelayan Tuhan ya, sebagai Bapak seorang pelayan Tuhan, sebagai yang senior, mungkin ada hal yang ingin disampaikan secara umum bagi kami anak-anak muda atau bagi sahabat cerita yang menonton pada hari ini. Ya, mungkin yang saya katakan tadi, tapi kalau tadi mungkin tujuan utamakan kepada generasi penerus atau muda, tapi kalau buat saya, baik generasi muda maupun generasi saya dan yang lebih dulu dari saya, mari kita sama-sama lepaskan cara-cara yang tidak baik itu. Mari kita menghindar dari pergaulan yang buruk, karena pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi tua muda, saya menghimbau, bukan saya sudah sempurna, tetapi apa yang saya katakan tadi, saya berulang-ulang katakan, sekali tidak, selamanya tidak. Oke. Luar biasa. Terima kasih Bapak Martin Munyinca sudah hadir di sini. Satu kehormatan sekali lagi, dan kalau dipanggil lagi jangan bosan-bosan ya Pak untuk hadir di sini. Salam buat istri, anak-anak, cucu-cucu. Tuhan berkati dan sehat-sehat selalu, Pak. Terima kasih juga. Saya berdoa
supaya acara ini terus berlanjut dan pasti diberkati Tuhan. Amin. Oke Pak, terima kasih Pak. Dan sahabat cerita, sekian podcast kita pada malam hari ini. Pada hari ini saya yakin dan percaya bagi saudara-saudara yang memiliki keterikatan dengan rokok, dengan miras dan lain sebagainya sudah diberkati oleh kesaksian Bapak Martin tadi. Dan harapan kami semua yang terikat bisa terlepas setelah mendengarkan podcast ini. Dan bagi saudara-saudara sahabat cerita yang pengen didoakan atau permohonan doa, segera kirim di bawah sini di nomor ini. Oke, dan saya Gary Giraldo pamit dari hadapan sahabat cerita semua. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Shalom. Pondok Cerita.